warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Sari Nurmeni dengan NPM A1F020038. Pada video kali ini saya akan melakukan praktikum yang berjudul viskositas. Adapun tujuan dari praktikum kali ini, yang pertama untuk memiliki keterampilan melakukan percobaan viskositas. Yang kedua, untuk memahami hubungan antara gaya yang dialami oleh benda yang bergerak dalam fluida dengan kekentalan fluida tersebut. Yang ketiga, untuk menentukan koefisien kekentalan zat cair dengan menggunakan hukum Stokes. Adapun alat dan bahan dalam praktikum kali ini, yang pertama air 16 500 ml, yang kedua minyak 16 500 ml, yang ketiga sabun cuci piring 16 500 ml, jari 3 buah kelereng, benang jahit, marker, stopwatch, dan tilam. Percobaan pertama yaitu menghitung massa kelereng. Didapatkan massa kelereng 10 gram. Yang kedua, ukur diameter kelereng dengan dan didapatkan diameter 5 cm. Pembahasan tabel pengamatan. Yang pertama, tabel pengamatan 8.1 dengan cairan atau fluidanya air, volume air 500 ml, massa air 500 gram, massa jenis air 1000 kg per meter kubik. Yang pertama, dengan ketinggian 0,154 meter, didapatkan waktu terukur 0,33 detik dengan kecepatan relatif bola terhadap fluida 0,466 meter per sekon. Yang kedua, dengan ketinggian 0,154 meter dan didapatkan waktu terukur 0,32 detik dengan kecepatan relatif bola terhadap fluida 0,481 meter per sekon. Yang ketiga, dengan ketinggian yang sama 0,154 didapatkan waktu terukur 0,25 detik dengan kecepatan relatif bola terhadap fluida 0,616 meter per sekon. Selanjutnya, tabel pengamatan 8.2 dengan cairan fluida minyak goreng, volume minyak goreng 500 ml, massa minyak goreng 500 gram, massa jenis minyak goreng 1000 kg per meter kubik. Yang pertama, dengan ketinggian 0,154 didapatkan waktu terukur 0,32 detik dengan kecepatan relatif bola terhadap fluida 0,481 meter per sekon. Yang kedua, dengan ketinggian 0,154 didapatkan waktu terukur 0,58 detik dengan kecepatan relatif bola terhadap fluida 0,265 meter per sekon. Yang ketiga, dengan ketinggian 0,154 didapatkan waktu 0,41 detik dengan kecepatan relatif bola terhadap fluida 0,375 meter per sekon. Tabel pengamatan 8.3 dengan cairan atau fluidanya sabun cuci piring,
volume sabun cuci piring 500 ml, massa sabun cuci piring 490 gram, massa jenis sabun cuci piring 980 kg per meter kubik. Yang pertama, dengan ketinggian cairan 0,154 didapatkan waktu terukur 2,04 detik dengan kecepatan relatif bola terhadap fluida 0,075 meter per sekon. Yang kedua, dengan ketinggian cairan 0,154 didapatkan waktu terukur 2,19 detik dengan kecepatan relatif bola terhadap fluida 0,070 meter per sekon. Yang ketiga, dengan ketinggian 0,154 didapatkan waktu terukur 4,03 detik dengan kecepatan relatif bola terhadap fluida 0,038 meter per sekon. Pembahasan pada tabel pengamatan 8.1, yaitu rumus mencari massa jenis air. Massa jenis air sama dengan massa air dibagi volume air. Dengan massa air 500 gram, maka kita ubah menjadi kilogram, sehingga 500 gram sama dengan 0,5 kilogram. Volume airnya 500 ml, maka kita ubah menjadi meter kubik, maka 500 ml sama dengan 0,0005 meter kubik. Maka kita masukkan ke rumus, massa air dibagi volume air 0,5 kg dibagi 0,0005 meter kubik didapatkan massa jenis air sama dengan 1000 kg per meter kubik. Selanjutnya, mencari kecepatan relatif bola terhadap fluida. Rumus kecepatan relatif bola terhadap fluida yaitu S dibagi T, dengan S ketinggian cairan dan T waktu terukur. Jadi, S sama dengan 0,154 meter dengan T1-nya 0,33 sekon. Maka didapatkan V1 sama dengan 0,466 meter per sekon. Dan begitu juga dengan V2 dan V3. Pembahasan ralat mutlak. Rumus mencari ralat mutlak yaitu akar dari elemen X dikurang aksen X kuadrat dibagi N dalam kurung N dikurang 1. N merupakan banyaknya percobaan. Maka kita masukkan, didapatkan waktu dari percobaan yang pertama 0,33, yang kedua 0,32, yang ketiga 0,25. Maka 0,33 ditambah 0,32 ditambah 0,25 dibagi 3 didapatkan aksen X sama dengan 0,3. Selanjutnya, X dikurang aksen X, maka didapatkan 0,03, 0,02, dan 0,05. Maka 0,03 ditambah 0,02 ditambah 0,05 sama dengan 0,1. Dan selanjutnya 0,03 dikuadratkan menjadi 0,0009 dan seterusnya. Maka didapatkan 0,009 ditambah 0,0004 ditambah 0,0025 sama dengan 0,0038. Maka kita masukkan ke rumus akar dari elemen X dikurang aksen X kuadrat dibagi N dalam kurung N dikurang 1. Maka akar dari 0,0038 dibagi 3 dalam kurung 3 dikurang 1 sama dengan akar dari 0,0038 dibagi 6 sama dengan akar dari 0,00063. Maka delta X sama dengan 0,025. Yang kedua, mencari ralat nisbi. Ralat nisbi sama dengan delta X dibagi aksen X dikali 100%. Maka sama dengan 0,025 dibagi 0,3 dikali 100%. Delta L sama dengan 8,33%. Dengan mencari ketelitian yaitu 100% dikurang delta L sama dengan 100% dikurang 8,33%. Didapatkan ketelitiannya 91,67%. Dan begitu juga dengan tabel pengamatan 8.2.